Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wabihi nasta'in ala umuruddin wadin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Oke, yang pertama-tama perkenalkan nama saya Tantawi Jauhari dengan NIM 210104030064 dari Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi jurusan Manajemen Dakwah Loka 21C. Moto hidup saya, di mana kita bertempat, di sana kita bisa memberi manfaat. Oke, di sini saya akan menguraikan mind mapping dari mata kuliah manajemen dakwah. Dosen pengampu Ibu Rizkiatul Hasanah, SOS MSOS. Oke, langsung saja ke materi pertama, yaitu budaya organisasi dalam manajemen dakwah. Budaya organisasi dalam manajemen dakwah adalah sebuah organisasi dakwah yang merupakan unit sosial yang berusaha mencapai tujuan dakwah, karena hakikat organisasi ini tidak lain adalah mengejar atau mencapai tujuan dakwah. Adapun perencanaan dakwah yang strategis adalah sebagai berikut. Manfaat perencanaan, jenis-jenis perencanaan dakwah, sasaran dasar perencanaan dakwah, sisi kelemahan sebuah perencanaan. Memasuki manfaat perencanaan. Manfaat perencanaan. Perencanaan merupakan sebuah proses yang menentukan cara mengimplementasikan sebuah strategi atau melaksanakan sebuah proyek dengan cara yang efektif. Proses perencanaan dakwah itu merupakan tindakan sistematis yang dapat membuat mengidentifikasi cara-cara yang lebih baik untuk mencapai sebuah sasaran dakwah. Rencana aktivitas cenderung menghasilkan pikiran-pikiran yang lebih akurat mengenai waktu yang telah dibutuhkan untuk menjalankan sebuah strategi. Dengan demikian menghasilkan deadlines yang lebih realistis untuk melaksanakan proyek-proyek dan mencapai sasaran. Selanjutnya adalah jenis-jenis perencanaan dakwah, yaitu rencana strategis versus rencana operasional, rencana jangka pendek versus rencana jangka panjang, rencana yang mengarahkan, dan rencana sekali pakai. Selanjutnya adalah sasaran dasar perencanaan. Sasaran atau biasa disebut dengan tujuan. Dalam penggunaannya diorientasikan pada hasil-hasil yang dikehendaki. Misalnya bagi dai, mad'u, atau masyarakat. Sasaran itulah yang dapat memberi arah bagi semua keputusan manajemen dan merupakan sebuah kriteria yang digunakan untuk dapat mengukur prestasi aktual. Inilah yang disebut dengan dasar perencanaan. Dan yang keempat adalah sisi kelemahan sebuah perencanaan. Sebuah perencanaan tidak selamanya baik untuk dijalankan. Paling tidak, ada sisi negatif yang harus diperhatikan dan dipertimbangkan dalam sebuah perencanaan. Argumen-argumen ini dapat memperkuat sistematis. Walaupun ada sebuah sisi kelemahan dalam menyusun dan melakukan perencanaan, namun itu semua harus dijadikan sebuah motivator untuk lembaga dakwah, khususnya para dai, dalam melakukan program aktivitas dakwahnya. Karena kelemahan tersebut merupakan sebuah peluang untuk meningkatkan kreativitas dan etos kerja. Oke, materi yang kedua yaitu perorganisasian lembaga dan kegiatan dakwah. Perorganisasian adalah sebuah proses pengelompokan orang-orang, alat-alat, tugas-tugas, tanggung jawab, dan wewenang sedemikian rupa sehingga tercipta suatu organisasi yang dapat digerakkan sebagai suatu kesatuan dalam rangka mencapai suatu tujuan yang telah ditentukan. Kemudian kita akan membahas bentuk-bentuk organisasi dakwah, desain perorganisasian dakwah, strategi dan struktur dakwah, komunikasi dan desain organisasi, tujuan dan perorganisasian. Oke, memasuki yang pertama yaitu bentuk-bentuk organisasi dakwah. Yang pertama adalah spesialisasi kerja, yang kedua departementalisasi dakwah, yang ketiga rantai komando, yang keempat rentang kendali, dan yang kelima sentralisasi dan desentralisasi. Oke, memasuki yang kedua yaitu desain perorganisasian dakwah. Tergantung atas tiga komponen, yaitu strategi, teknologi, dan derajat ketidakpastian lingkungan organisasi tersebut. Kemudian ada organisasi yang mekanistik dan organisasi yang organik. Memasuki strategi dan struktur dakwah. Strategi organisasi dakwah adalah sarana untuk menolong para manajer dakwah itu dirumuskan dari strategi organisasi. Tegasnya di struktur organisasi dakwah harus mengikuti strategi dakwah untuk ensure strategi dan struktur dalam organisasi dakwah sebagai berikut.
inovasi para pelaku dakwah yang akan mencerminkan usaha organisasi mengejar inovasi menghadapi mad'u. Minimalisasi biaya yang mencerminkan usaha organisasi untuk melakukan pengendalian biaya secara ketat dalam aktivitas dakwah. Yang selanjutnya adalah komunikasi dan desain organisasi. Komunikasi dan pertukaran informasi di antara para anggota organisasi tidak lagi dibatasi oleh ruang dan waktu. Kondisi ini berarti bahwa organisasi dakwah tidak lagi harus dalam struktur, hanya untuk menopang dan mempermudah arus informasi dan kegiatan kerja dakwah horizontal dan vertikal. Yang selanjutnya adalah tujuan perorganisasian. Dasar tujuan dari perorganisasian dakwah adalah mengkoordinasikan berbagai tugas organisasi dakwah, mengkelompokkan pekerjaan-pekerjaan dakwah dalam unit, membangun hubungan di kalangan dai baik secara individual, kelompok, departemen, menetapkan garis-garis wewenang formal, dan yang terakhir dapat menyalurkan kegiatan-kegiatan dakwah secara logis dan sistematis. Oke, yang selanjutnya atau yang ketiga adalah uraian pekerjaan dan hierarki kerja. Di pembahasan ini kita membahas ada 3, yaitu manajemen puncak, manajemen tingkat menengah, dan manajemen lini pertama. Memasuki manajemen puncak. Manajemen puncak atau top level manajemen merupakan tingkat manajemen paling atas dan juga mempunyai otoritas yang paling tinggi pada suatu organisasi, perusahaan, serta memiliki tanggung jawab langsung kepada pemilik perusahaan. Selanjutnya adalah manajemen tingkat menengah. Manajemen tingkat menengah memiliki posisi tengah dari hierarki manajemen pada suatu perusahaan. Manajemen menengah ditunjuk langsung oleh manajemen puncak. Tugas dan tanggung jawabnya pun sudah ditentukan oleh manajemen puncak. Mereka yang berada pada tingkat manajemen menengah akan cenderung bekerja dengan mengandalkan kemampuan manajerial dan berbagai hal teknis lainnya. Dan yang terakhir adalah manajemen lini pertama. Manajemen lini pertama atau low level manajemen adalah tingkatan manajemen yang berada paling rendah dalam suatu organisasi perusahaan. Tugas mereka adalah memimpin dan mengawasi performa tenaga kerja operasional. Oke, memasuki yang keempat, wewenang dan tanggung jawab. Di wewenang dan tanggung jawab ini, kita membahas tentang jenis-jenis wewenang, batas-batas wewenang, dan ragam untuk tanggung jawab. Memasuki yang pertama adalah jenis-jenis wewenang. Jenis wewenang ada 3, wewenang lini atau line authority, wewenang staff atau staff authority, wewenang fungsional atau functional authority. Oke, yang kedua adalah batas-batas wewenang. Untuk menghindarkan atau mencegah penyelewengan baik yang bersifat pelampauan wewenang ataupun penyelewengan wewenang, maka perlu adanya batas-batas wewenang yang jelas dan tegas. Batas-batas wewenang ini bertambah menyempit pada tingkat mana manajemen yang lebih tinggi, artinya bertambah tinggi kedudukan seseorang dalam tangga organisasi, wewenangnya bertambah luas dan batasnya bertambah sempit. Yang ketiga adalah ragam bentuk tanggung jawab. Pengertian tanggung jawab adalah kewajiban bagi bawahan terhadap seorang pemimpin yang telah menugaskan suatu pekerjaan tertentu untuk dilaksanakan. Dengan demikian, maka inti daripada tanggung jawab adalah kewajiban tanggung jawab dapat bersifat kontinu atau sekali. Oke, memasuki yang kelima, memimpin dan menggerakkan kegiatan organisasi dakwah. Dalam proses dakwah, penggerakan atau actuating dakwah itu mempunyai arti dan peranan yang sangat penting. Sebab di antara fungsi manajemen lainnya, pergerakan merupakan fungsi yang secara langsung berhubungan dengan manusia atau pelaksana. Dengan fungsi pergerakan inilah, maka ketiga fungsi manajemen dakwah yang lain baru akan efektif. Jelaslah bahwa penggerakan itu merupakan fungsi yang sangat penting, bahkan menentukan jalannya proses dakwah, sehingga dapat dikatakan bahwa pergerakan itu merupakan intinya manajemen dakwah.
Sebab manajemen dakwah yang berarti proses penggerakan para pelaku dakwah untuk melakukan aktivitas dakwah. Adapun langkah-langkah penggerakan dakwah adalah pemberian motivasi, melakukan bimbingan, menjalin hubungan, dan menyelenggarakan komunikasi. Pembimbingan atau directing, pemberitahuan motivasi atau motivating. Istilah motivasi atau motivasi berasal dari bahasa Latin, yakni move yang berarti menggerakkan atau to move. Motivasi adalah proses menjelaskan intensitas arah ketentuan organisasi individu untuk mencapai tujuan. Tiga elemen utama dalam definisi ini adalah intensitas, arah, dan ketentuan. Motivasi mempersoalkan bagaimana cara mendorong gairah kerja bawahan agar mereka mau bekerja keras dengan memberikan semua kemampuan dan keterampilannya untuk mewujudkan tujuan organisasi atau perusahaan. Motivasi merupakan kegiatan yang mengakibatkan menyalurkan dan memelihara perilaku manusia. Masuk kepada pembimbingan atau directing. Pembimbingan dapat diartikan sebagai tindakan pemimpin dakwah yang dapat menjamin terlaksananya tugas-tugas dakwah sesuai dengan rencana dan ketentuan yang sudah digariskan. Pembimbingan yang dilakukan oleh pemimpin terhadap pelaksanaan dilakukan dengan jalan pemberian perintah atau petunjuk atau usaha-usaha lain yang bersifat mempengaruhi dan menetapkan arah tindakan mereka. Selanjutnya adalah menjalin hubungan atau coordinating. Hubungan antara anggota dalam sebuah organisasi merupakan aspek penting untuk memenuhi kebutuhan mereka yang bersifat non-materi, kejiwaan spiritual. Jika kebutuhan spiritual ini dapat terpenuhi, akan mendorong dan memotivasi anggota untuk bekerja lebih optimal. Mereka melakukan semua dengan penuh keikhlasan dan semangat saling membantu satu sama lain. Yang terakhir, penyelenggaraan komunikasi, communicating. Secara etimologis, kata komunikasi berasal dari kata komunis yang berarti adanya kesamaan makna dan pemahaman di antara orang yang sedang berkomunikasi. Secara terminologis, pengertian komunikasi dapat dirumuskan sebagai proses penyampaian suatu pernyataan oleh seseorang kepada orang lain. Secara paradigmatik, komunikasi berarti proses penyampaian suatu pesan oleh seorang kepada orang lain untuk memberitahu atau mengubah sikap, pendapat, atau perilaku, baik secara lisan maupun tak langsung melalui media. Komunikasi menduduki tempat yang utama karena susunan keluasan dan cakupan organisasi secara keseluruhan ditentukan oleh teknik komunikasi. Oke, memasuki yang terakhir yaitu motivasi dan pengaruh lingkungan. Consolation dan discussion. Pada pembahasan terakhir ini, kita akan membahas pengendalian dakwah, unsur dan proses pengendalian manajemen dakwah, fungsi dan pengendalian dakwah, efektivitas manajerial, produktif organisasi, dan evaluasi dakwah. Pengendalian dakwah. Dalam organisasi dakwah, penggunaan prosedur pengendalian ini diterapkan untuk memastikan langkah-langkah kemajuan yang telah diraih sesuai dengan sarana dan penggunaan sumber daya manusia secara efektif. Pengendalian juga dapat dimaksudkan sebagai sebuah kegiatan mengukur penyimpangan dari prestasi yang direncanakan dan menggerakkan tindakan korektif. Yang kedua adalah unsur dan proses pengendalian manajemen dakwah. Pengendalian manajemen dakwah lebih bersifat konversif, di mana lebih mengarah pada upaya yang dilakukan manajemen agar tujuan organisasi tercapai. Dalam hal ini, unsur-unsur yang terkait meliputi detektor, selektor, efektor, dan komunikator. Unsur-unsur tersebut satu sama lain akan saling berkaitan yang akan membentuk suatu jalinan proses kerja. Bagi organisasi dakwah dalam melakukan pengendalian perlu adanya sebuah acuan normatif yang berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Proses pengendalian ini bekerja ketika detektor
mencari informasi tentang aktivitas dakwah. Detektor dapat berupa sistem informasi baik formal maupun informal yang menyediakan informasi pada pimpinan mengenai apa yang terjadi dalam suatu aktivitas dakwah. Selanjutnya adalah fungsi dan pengendalian dakwah. Pengendalian manajemen dakwah dikonsentrasikan pada pelaksana aktivitas tugas-tugas dakwah yang sedang berlangsung maupun yang telah selesai dilakukan. Hal ini dimaksudkan sebagai upaya preventif terhadap kemungkinan-kemungkinan terjadinya penyimpangan serta upaya peningkatan dan penyempurnaan terhadap proses dakwah ke depan. Pada sisi lain, pengendalian ini juga dimaksudkan untuk membantu para manajer dakwah dalam memonitor perubahan mad'u, perubahan lingkungan, dan pengaruhnya terhadap kemajuan organisasi. Yang keempat atau selanjutnya, efektivitas manajerial. Secara umum, manajemen dakwah efektif itu harus dapat melakukan hal-hal yang berikut. Yang pertama, dapat menentukan visi dan misi dan sasaran jangka panjang dakwah. Yang kedua, membuat rencana terhadap yang realistis dengan pengukuran kualitas pelaksanaan misi dakwah dalam yang berkesinambungan. Yang ketiga, mengembangkan kreativitas dan daya inovasi sumber daya manusia atau DAI, pemberdayaan dan peningkatan motivasi serta kualitas kerjanya. Yang keempat, peningkatan kualitas sumber daya manusia merupakan strategi dakwah yang terpadu. Dan yang terakhir ada proses pengambilan keputusan dilaksanakan dengan memperhatikan aspirasi mad'u, proses dakwah dan elemen yang terkait melalui komunikasi yang efektif dan efisien. Oke, selanjutnya adalah produktivitas organisasi. Produktivitas dakwah ini dapat diartikan sebagai kualitas strategi dakwah yang perlu untuk ditingkatkan agar dapat mendorong gerak organisasi itu sendiri. Prinsip-prinsip umum tersebut yang perlu diperhatikan dalam hal itu yaitu fokus utama dari usaha dakwah harus diorientasikan pada mad'u. Kualitas dari kepemimpinan yang memenuhi syarat atau qualified. Nilai dan perencanaan kualitas sudah diintegrasikan dalam strategi dakwah. Memelihara sebuah kerjasama yang baik antar tim, pemberdayaan sebuah tanggung jawab dan wewenang. Oke, yang terakhir adalah evaluasi dakwah. Monitoring dan evaluasi dakwah merupakan alat yang digunakan untuk mengukur suatu program atau kegiatan dakwah agar dakwah sesuai dengan rencana, sesuai dengan target dan tujuan yang diinginkan oleh pelaku dakwah. Oke, mungkin itu saja mapping dari saya. Salah dan khilaf mohon maaf. Sedikit kata-kata unzur maqala walatan zurman qala. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.